Imam Haris Al-Muhasibi. Oke, jadi beliau suatu ketika pernah mengatakan, telah berlalu waktu selama 3 tahun. Dan selama itu aku telah mendengar segala sesuatu dalam kepalaku. Kemudian telah berlalu pula masa 30 tahun, dan selama itu aku tidak pernah mendengar sesuatu kecuali dari Allah. Ini mengisyaratkan bahwa ada masa sekitar 30-an tahun beliau menuntut ilmu biasa, kemudian 30 tahun selanjutnya menempuh suluk dalam jalan tasawuf. Kalau masih menempuh ilmu biasa seperti kita, itu kan pikiran itu rame. Isinya macam-macam. Ilmu apa saja, wawasan apa saja, bunyinya banyak sekali di sini. Lihat HP itu bunyinya macam-macam. Mungkin kritik lah, mungkin heran lah, mungkin macam-macam. Lihat apa saja, kepala ini berkecamuk macam-macam. Tadi di depan ada berita tentang saudara kita yang meninggal, itu kan isi kepalamu macam-macam, segala macam hal keluar. Tapi begitu menjalani suluk, tidak tersisa apapun. Yang terdengar hanya suaranya Allah. Jadi kontrasnya di situ. Kalau pikiran masih ramai, masih isinya macam-macam, itu biasanya sumber ketidaktenangan kita, kegelisahan kita. Ketakutan-ketakutan akan masa lalu dan masa depan. Kerumitan-kerumitan cara pandang kita. Itu ramai banget pikiran kita itu. Nah, kalau sudah suluk 30 tahun selanjutnya, kata Imam Muhasibi, aku sudah nggak mendengar apapun. Yang aku dengar hanya suaranya Allah. Yang ada di kepala yang tersisa hanya tinggal satu dan satu-satunya, yaitu Allah. Tidak tahu saya kita mengalami yang semacam ini apa enggak dalam hidup kita, tapi berusahalah. Berusahalah untuk menuju ilaihi roji'un yang sejati. Biar lebih ringan langkahmu, jangan terlalu sibuk dengan hal-hal yang tidak penting. Biar isinya nanti tersisa Allah saja. Apa tidak boleh berpikir, Pak? Kalau begitu boleh. Malah katanya Imam Al-Muhasibi, likulli syai'in jauharun, wa jauharul insani al-aqlu, wa jauharul aqli at-taufiq. Dalam segala sesuatu itu ada intinya. Intinya manusia, wa jauharul aqli, wa jauharul insani, itu al-aqlu. Intinya manusia itu akalnya. Tapi jangan lupa, wa jauharul aqli at-taufiq. Saya tidak harus cerita bagaimana utamanya akal bagi manusia. Kita selama ini mengkaji itu. Tapi kata-kata Imam Al-Muhasibi selanjutnya, wa jauharul aqli at-taufiq. Justru intinya akalmu itu adalah taufik. Anugerah dari Allah. Jadi akalmu itu mencapai puncaknya, kalau katanya para filosof muslim, nanti silakan didengar lagi rekamannya. Kalau dia bisa mencapai akal yang mustafad. Akal mustafad itu akal yang nyambung langsung dengan sumber utamanya. Nyambung langsung dengan Allah. Karena betapapun segala pengetahuan, segala ilmu itu kan kuasanya Allah. Kalau Allah mengizinkan kita dapat ilmu, kalau tidak ya tidak dapat. Jadi intinya tetap ada taufik. Akal itu mungkin seperti komputer, kemudian taufik itu servernya. Kalau kita internetan kan data itu ada di server. Data itu bisa terpampang di komputer ini apa tidak kan tergantung servernya. Kalau servernya mengizinkan data masuk, dia bisa kelihatan di komputermu. Kalau tidak ya enggak. Jadi wajauharul akli itu, akal itu kayak komputer yang dapat suplai data dari Tuhan. At-taufiq. Jadi begitu ada kebaikan, begitu ada informasi, ada data, ada ilmu yang muncul di kepalamu, itu hakikatnya taufik. Wa jauharul akli at-taufiq. Maka kalau dikembalikan ke depan tadi, kalau akalmu sudah nyambung sama Allah, apalagi isinya hanya Allah, ya sudah. Kamu hidupnya sudah di dalam servernya. Tidak perlu capek-capek download setiap hari.
Apa yang dibutuhkan ada. Itu yang oleh para sufi disebut makrifat nanti. Oke, ya ini kamu jadikan referensi dulu saja. Siapa tahu kapan-kapan kamu nyampe level ini. Ya. Oke ya, terus. Hatiku dipenuhi segudang ambisi yang segera sirna setelah mata hatiku melihatmu. Katanya Imam Muhasibi. Aku meninggalkan dunia dan agama manusia demi menyibukkan diri dalam mengingatmu. Wahai agama dan duniaku, orang yang aku dengki kini berubah iri. Aku menjadi tuan di dunia setelah menjadikanmu sebagai Tuhan. Maunya ya kembali ke Tuhan. Maksudnya apa? Waktu aku ambisius, punya cita-cita macam-macam, mungkin pengen jadi ulama besar, pengen kaya raya, pengen terkenal. Aku sibuk, aku capek luar biasa. Aku banyak dengki pada orang lain. Jadi orang lain kok ada orang lebih pintar dariku, ada orang lebih kaya dariku, ada orang lebih terkenal dariku, membuatku dengki. Tapi begitu aku berpaling hanya pada Allah, sudah aku tidak mikir apa-apa lagi, hanya sibuk dengan Allah. Sekarang terbalik, justru orang lain yang iri padaku. Dulu waktu aku dicengkram oleh ambisiku, aku jadi budak. Tapi begitu aku memposisikan diri jadi budak di depan Tuhan, sekarang justru aku jadi tuan. Jadi ini kalimat puitis dari Imam Hasan Al-Basri. Oh, aku menjadi tuan di dunia setelah menjadikanmu sebagai tuan. Caranya apa? Meninggalkan dunia dan agama manusia. Agama itu jalan hidup manusia. Demi menyibukkan diri dalam mengingatmu. Nah, ini bahan kita muhasabah ya. Kita sibuk dengan Allah itu berapa persen dalam hidup kita dalam sehari. Ini kita lanjutkan lagi. Sebelum muhasabah. Ini juga seperti jauhar tadi. Rumus-rumus untuk kita sibuk dan dekat dengan Allah. Aslut to'ah al-warok. Dasarnya ketaatan itu warok. Warok itu kemampuan jiwamu untuk menjaga diri dan menghindar dari hal-hal yang tercela. Itu warok. Kenapa sih kok ndak mau nonton film, Mas? Kan filmnya bukan film saru. Ndak aku itu mudah tergoda. Daripada nanti aku tergoda, ndak usahlah. Itu namanya warok. Mbok jalan bareng aku sini loh, ndak apa-apa jejer. Kan kita temen, ndak apa-apa tuh. Ya ndak apa-apa, cuma aku itu normal. Kadang-kadang khilaf juga. Jadi daripada ada apa-apa, mending ndak usah lah. Itu namanya warok. Kemampuan menjaga diri. Ayo mas ini loh, ikut debat, ikut diskusi, rame ini, seru, ndak apa-apa, buat seru-seruan aja. Ndak, aku itu ndak kuatan. Kalau sudah debat terus marah, kalau sudah marah aku ndak kontrol. Eman-eman lah, lebih baik ndak usah lah. Wong ya ndak terlalu penting temanya untuk hidupku. Itu namanya warok. Kemampuan menjaga diri. Untuk yang hal-hal yang mungkin membuatmu jatuh dalam hal yang tercela atau dosa. Ya meskipun mungkin juga tidak. Tapi kamu milih menghindar, itu namanya warok. Dan ini perlu dilatih. Karena manusia itu kecenderungannya ingin pamer, kecenderungannya ingin menang dari yang lain, kecenderungannya ingin lebih dari yang lain. Dan kecenderungannya ingin juga selalu yang enak-enak. Nah, itu biasanya menipiskan warok ini. Padahal ketaatan itu dasarnya adalah warok. Kita patuh pada Allah tapi tidak punya daya warok, itu biasanya ya agak berat. Kita menuju kesempurnaannya amal. Nah, wa aslul waro'i at-taqwa. Dasarnya warok itu apa? Taqwa. Definisi paling gampang takwa itu kadang orang mengartikannya takutlah pada Allah. Jalankan perintahnya, jauhi larangannya. Jadi untuk bisa ketaatan kita sempurna butuh warok. Untuk bisa warok butuh takwa. Wa aslu takwa muhasabatun nafas. Untuk ketakwaan kita bagus, sempurna, muhasabatun nafas. Muhasabah, menilai diri.
mengevaluasi diri. Latihan jadi malaikat rokib sama atid untuk dirimu sendiri. Kamu bikin buku jajal ya, cari kertas itu kamu bagi dua, terus hari ini, hari Rebu tanggal sekian, pahala di kolom kanan, dosa di kolom kiri. Hari ini aku dapat pahala apa ya? Kira-kira dosaku apa jajal ya? Nyaingi malaikat ya. Saya ingin tahu kamu objektif apa enggak. Kadang-kadang itu nanti dari situ sebenarnya nanti kelihatan jiwamu. Mungkin pas mau nulis salah, ini kan dosa kecil, enggak apa-apa lah, wong cuma itu aja. Ya. Atau ada orang yang pesimis, mau nulis pahala, ini mau tak tulis ya kalau diterima. Kalau enggak, sholatku enggak terlalu ikhlas tadi. Itu orangnya pesimis berarti. Oke, ini contoh muhasabah. Dalam sehari apa saja yang kulakukan? Seminggu ini apa saja hasilku yang baik-baik? Ada progres enggak? Minggu kemarin aku progresku apa? Minggu sekarang apa? Aku semakin baik atau tidak? Kalau hidup ini ilaihi roji'un, sejauh mana aku semakin dekat dengan Allah, atau jangan-jangan aku ini jalannya mundur sehingga tambah jauh sama Allah. Nah, itu muhasabah namanya. Itu nanti yang jadi bekal kualitas takwamu semakin bagus. Jadi wa aslu taqwa muhasabatun nafs. Wa aslu muhasabatin nafsi al-khawfu war-roja. Dan dasarnya muhasabah tadi, untuk kita bisa muhasabah yang bagus, harus ada khauf, ada roja. Ada takut dan juga ada harapan. Sama seperti di Imam Hasan al-Basri kemarin. Berhadapan dengan Allah itu ya ada takutnya, karena kita khawatir dosa kita banyak, tapi ada juga harapannya. Takut saja tanpa roja membuat kita mudah putus asa. Rojak saja tanpa khauf, nanti kita sembrono. Tidak hati-hati, tidak warok tadi. Jadi muhasabah yang bagus dasarnya khauf dan rojak. Kalau hanya khauf saja, jadinya kayak tadi, kamu mau nulis pahalamu, kamu takut. Ya kalau diterima. Wong aku ini lemah, aku ini tidak berdaya, khauf saja. Kalau hanya rojak saja, kayak tadi, kamu dosa aja, tidak usah ditulis, dosa kecil aja, aku sudah istighfar, nanti nggak usah. Nah itu rojak saja. Harus imbang, ada khaufnya, ada rojaknya. Kadang-kadang kamu harus agak introspeksi ke dalam dirimu. Kalau kamu merasa aku ini mudah sekali Pak, kalau ada hal-hal jelek, hal-hal dosa itu aku mudah terpancing. Diperkuat khaufnya. Biar tidak mudah masuk ke dalam dosa. Tapi kalau mungkin jiwamu, jiwa agak serius, takut dosa, agak terlalu sepaneng, tidak pernah senyum, maka itu mencoba rojaknya ditambah. Jangan terlalu kaku, jangan terlalu keras untuk hidupmu. Jadi harus imbang antara khauf dan roja. Wa aslul khaufi war roja'i ma'rifatul wa'di wal wa'id. Dasarnya khauf dan rojak yang bagus itu apa? Harus belajar. Yang dipelajari apa? Al-wa'du wal-wa'id. Janjinya Allah dan juga ancamannya Allah. Mana yang baik, yang nanti rewardnya bagus. Mana amal jelek yang harus hati-hati karena balasannya juga siksa Allah sangat keras. Jadi wa'du wal-wa'id butuh pengetahuan. Wa ma'rifatul wa'di wal-wa'id, pengetahuan tentang janji dan ancamannya Allah, itu adalah azmul jasa. Azmul jasa itu balasan yang besar. Jadi balasan yang besar maksudnya apa? Segalanya ada balasannya di sisi Allah. Fama ya'mal miskola dzarratin khairan yarah wa ma ya'mal miskola dzarratin syarran yarah. Dan terakhir, kuncinya paling akhir ternyata di sini. Wa aslu dzalika al-fikratu wal ibrah. Dasarnya semua tadi yang di atas adalah al-fikru. Harus kita mau berpikir, akalnya dijalankan, wal ibratu, dan mau mengambil pelajaran. Jadi justru kuncinya di ilmu, di belajar. Makanya orang Islam itu wajib belajar. Tidak cuma 5 tahun, 6 tahun, 9 tahun. Tapi seumur hidup. Dulu zaman saya kecil wajib belajar itu 6 tahun. Saya tidak tahu sekarang wajib belajar itu berapa? 9. 12 tahun.
Harusnya sekarang diganti wajib belajar seumur hidup. Karena kadang-kadang tambah tua itu tambah ndak karu-karuan kelakuannya. Jadi aku harus mau belajar terus. Resikonya kalau sudah ndak belajar itu mandek. Orang mandek itu biasanya ketika dia merasa sudah benar. Jadi kekacauan-kekacauan itu sering terjadi ketika orang sudah merasa benar, tidak mau lagi belajar. Orang kalau sudah merasa benar nggak mau belajar apa lagi? Wong sudah benar. Maka ayo wajib belajar seumur hidup saja. Nggak cuma 9 tahun. Mungkin kalau yang 9 tahun, 12 tahun itu wajib sekolah, boleh lah. Tapi kalau wajib belajar, enggak. Di Jogja ini ada jam belajar. Tapi saya enggak tahu jam belajar itu kalian manfaatkan buat apa. Jam belajar itu yang rame, masuk sekolahan, masuk tempat pengajian. Yang rame kan itu jam makan sebenarnya. Jadi ramenya malah warung-warung itu rame kalau jam belajar itu. Oke. Jadi ternyata taat itu dasarnya warok, warok dasarnya takwa, takwa dasarnya muhasabah, muhasabah dasarnya khauf dan rojak dasarnya janji dan ancaman, janji dan ancaman dasarnya pembalasan dari Allah, dan dasar semuanya adalah berpikir serta mengambil pelajaran. Nah ini diambil dari qaulnya Imam Haris al-Muhasibi. Terus, sekarang kita belajar muhasabah. Kalau menurut petunjuknya Imam Haris al-Muhasibi di Ri'ayah li hukukillah, muhasabah itu diawali dari lidah. Maksudnya berarti apa yang kita ucapkan. Kalau hari ini mungkin dikasih strip jempol. Apa yang kamu tulis di medsos, apa yang kamu posting. Karena sekarang kan orang itu eksisnya kan nggak cuma lewat kata-kata, tapi juga lewat jempol. Lewat statusmu, lewat postinganmu. Sekarang kan jargonnya tidak lagi aku berpikir maka aku ada, tapi aku bikin status, aku posting maka aku ada. Ya. Kalau kamu punya grup WA dan kamu diem aja nggak posting-posting, kan kamu terus nggak dianggap ada. Kalau kamu posting yang nge-like banyak, yang komentar banyak, kamu baru merasa, wah aku eksis nih. Nah, itu berarti aku posting maka aku ada. Yuk di muhasabah deh. Kamu posting apa hari ini? Kamu ngomong apa saja hari ini? Itu lidah. Lidahmu mengeluarkan apa saja hari ini? Yang penting berapa persen, yang iseng berapa persen? Kalimat-kalimat yang baik berapa persen, kalimat netral berapa persen, kalimat negatif berapa persen? Itu kalau kamu bisa ngitung ini luar biasa muhasabahmu. Imam Haris al-Muhasibi itu dikenal ahli muhasabah. Berarti beliau ngukur, wah ini sudah terlalu banyak ngomong jelek ini misalnya. Terus setelah lidah mata. Mata, kalau mau ngomong matamu tidak enak. Mata kita dalam sehari-hari itu, lolah ya. Kamu pakai buat apa saja? Apa saja yang kamu lihat? Ya mungkin hari ini banyak lihat HP Pak. Ya wis, kamu di depan komputer, di depan HP itu yang kamu lihat apa? Bukan salah saya loh Pak, saya itu sebenarnya bacanya bagus-bagus. Tiba-tiba iklan. Iklannya itu gambarnya wow gitu ya Pak. Ya jangan buka situs-situs itu. Salahmu sendiri iseng googling. Jadi mata. Kalau kan ada pepatah yang masyhur itu laka al-ula. Jadi kalau engkau jatahmu cuma lihat yang pertama. Tapi kalau yang kedua dan seterusnya itu tidak boleh. Kalau lihat yang gitu-gitu itu sekilas saja yang pertama. Astagfirullah terus paling ke sana. Tidak boleh diulang. Kalau diulang sudah dosa. Biar nggak ngulang, lihatnya yang lama. Ini masih yang pertama loh Pak, belum ngulang. Oke, itu strategimu itu. Terus telinga. Telingamu mendengarkan apa saja, itu kamu yang tahu lah ya. Kemudian tanganmu, apa yang kamu lakukan dengan tanganmu. Terus kakimu, perutmu. Perut itu berarti apa yang kamu masukkan. Berani menjaminkah yang kamu masukkan halal? Berani menjaminkah yang kamu masukkan baik dalam perutmu? Terus kemaluan. Saya tidak tahu sudah fungsi apa belum yang punya kalian yang belum nikah.
Tapi hati-hati, orang sering terjebak di kemaluan itu, wadahnya itu, tapi isinya kan nafsu. Sejauh mana kamu bisa mengontrol itu nanti menentukan nasibmu. Lahirnya itu. Oke, nilailah ini sampai rapotnya ndak merah. Apakah itu lidah, mata, telinga, dan macam-macam. Berarti fisikmu positif. Kalau sudah fisikmu positif, muhasabah level 2. Tanyakan tujuannya. Kebaikan yang kamu lakukan itu untuk mencari ridhonya Allah atau ada pamrih lain? Mulutmu yang baik, perilakumu yang baik, kamu mendengarkan yang baik-baik, kamu jaga benar perut kemaluanmu. Itu demi ridhonya Allah, ada pamrihnya enggak? Ada tujuan yang lain enggak? Jangan-jangan untuk tujuan-tujuan selain Allah. Pak, saya sekarang rajin tahajud, rajin puasa Senin Kemis. Pak, kenapa? Baru daftar CPNS. Iya, ada pamrihnya kemarin-kemarin kemana aja. Jadi coba dicek, ada pamrih-pamrih dunia enggak? Saya sekarang rajin sholat duha, Pak. Kenapa? Lu sholat duha itu katanya rezekinya lancar, Pak. Ya enggak masalah, tapi enggak masalah dengan Tuhannya, tapi targetnya kok itu. Jadi muhasabah level 2, ayo dicermati. Kebaikan-kebaikan yang kamu lakukan itu mencari ridhonya Allah apa tidak? Kalau lulus di level 2 ini, masuk ke level 3. Kamu kan tadi sudah baik, lahirmu, batinmu juga baik ternyata. Kamu mencari ridhonya Allah. Tapi sekarang coba tanya, kamu bangga enggak dengan dirimu? Kan kadang-kadang, wah, alhamdulillah Pak, itu kan pernyataan kebanggaan diri. Saya sekarang level saya sudah tinggi Pak. Saya hanya Allah yang saya cari ridhonya. Kamu tidak sadar begitu kamu mengklaim bahwa levelmu sudah tinggi, kamu tidak kayak yang lain, kamu sudah tidak punya pamrih. Sebenarnya menunjukkan bahwa kamu sedang jatuh lagi. Jadi ini level naik satu level, tanyakan kamu bangga tidak karena sudah melakukan jasadmu baik, rohanimu juga baik. Kalau ada kebanggaan-kebanggaan itu, kamu batinnya masih perlu diperbaiki. Karena dalam dunia sufi, kebaikan yang beres baik lahir maupun batinmu itu sebenarnya anugerah dari Allah. Kalau usahamu saja mungkin tidak cukup. Makanya kalau sudah sampai level itu, kamu tanyakan di level selanjutnya, adakah perasaan bahwa keberhasilan itu karena usahamu saja atau karena bantuan dari Allah? Kalau sudah beres semuanya, termasuk apakah motivasi itu hanya Allah saja beres, hati-hati dengan yang terakhir itu. Apakah semua itu membuatmu merasa mulia? Wah, saya ini rasanya dimuliakan oleh Allah, Pak. Hidupku lancar, nyaman sejak kecil. Ini rasa ini juga hati-hati. Saya ini sekarang derajat saya kelihatannya sudah lebih tinggi Pak dari kemarin. Itu hati-hati. Teman saya itu Pak, susah hidupnya. Saya itu loh enak lancar. Wah, berarti saya ini mulia sekarang ini. Hati-hati. Jadi jebakan-jebakannya ada di situ. Jadi ini jadikan rumus untuk muhasabah. Coba dicek mulai fisik satu-satu. Kalau beres semua ditanyakan ini hanya untuk Allah saja atau tidak. Kalau sudah beres, coba tanyakan lagi, kamu bangga tidak dengan yang kamu lakukan? Merasa itu hasilmu sendiri atau anugerah dari Allah? Kalau ini sudah beres, enggak kok, saya itu enggak kuasa apa-apa, Allah yang menolong. Kamu merasa besar, merasa penting, merasa mulia enggak dengan makommu yang semacam itu? Begitu ada rasa itu, ya kalau pertandingan kamu kena diskualifikasi. Enggak jadi mulia di depan Allah. Ini namanya muhasabah. Mungkin kita tidak bisa sampai level tinggi, ya pelan-pelan. Sampai level 1 saja luar biasa sudah. Lidah terjaga, mata terjaga, telinga terjaga. Terus naik ke level kedua yang hanya ridhonya Allah. Kalau sudah begitu, semua kebanggaan kita sirnakan, diyakini bahwa
Segala yang terjadi adalah anugerah dari Allah. Dan meskipun begitu, tidak perlu ada rasa bahwa aku ini mulia, aku ini istimewa, aku ini penting, dan seterusnya. Nah, itu caranya muhasabah. Oke, terus muhasabah juga harus hati-hati. Kadang-kadang kita sering tertipu dengan amal baik. Amal baik juga, katanya Imam Haris Al-Muhasibi, harus ngerti porsi dan proporsinya. Harus paham urutan-urutannya, mana yang harus duluan, mana yang belakangan. Bekerja itu ibadah, sholat duha juga ibadah. Dua-duanya ibadah. Mana yang harus didahulukan, mana yang harus dibelakangkan. Dibelakangkan bukan berarti ditinggal. Kalau pas lagi rame-ramenya pekerjaan, misalnya kalian buka toko kok waktunya sholat duha, kok pelanggan pada datang semua, terus ya jangan ditutup tokonya, saya sholat duha dulu lah. Nah, itu salah prioritas. Kita sering begitu. Kadang-kadang ada salah prioritas itu, yang sunnah diutamakan, yang wajib ditinggal. Salah prioritas. Waktunya sholat tahajud semangat karena ada misinya. Habis sholat tahajud ngantuk, subuhnya bareng duha. Ya. Ah, itu urutannya keliru. Kalau puasa Ramadan rasanya kayak formalitas, tidak ada rasanya. Tapi setelah Ramadan puasa sunnahnya dikuati serius. Kebalik, harusnya di Ramadan ini kita serius. Di sana fadilahnya macam-macam. Nah, ini namanya urutan amal. Hati-hati. Orang sering tertipu di sini. Di antara godaannya setan, katanya Imam Haris Al-Muhasibi, itu kita dibolak-balik urutan amalnya. Jadi kebaikannya. Saya seminggu yang lalu ada cerita. Saya tidak tahu pastinya gimana. Jadi ada teman-teman mahasiswa yang sedang sholat. Kebetulan yang depan jadi imam. Terus ambruk tempat sholatnya. Jadi imamnya ini kejeblos ke bawah. Kebetulan yang bawah ini sumur. Ya, ya ada cerita itu kan. Saya tidak tahu pastinya, tapi ada cerita. Setelah imamnya jatuh ke bawah ini, ada makmum satu ke depan melanjutkan sholat isyaknya. Menyelesaikan sholatnya. Saya tidak tahu ini yang di bawah ini sedang berjuang apa tidak. Oke. Coba nanti, saya masih belum jelas, tapi ceritanya begitu. Tapi akhirnya beliau yang imam ini meninggal, mahasiswa. Jadi tidak. Hati-hati. Jadi ini urutan amal. Baik, sholat itu wajib memang baik. Tapi nyawa juga nomor satu. Gitu loh. Ya kan? Kadang-kadang ada orang itu kan misalnya saking, wah ini wajib ini sholat. Kadang pinggir jalan besar sholat. Oh ya jalan sebentar sedikit di sana sudah ada masjid. Ini godaannya setan. Hati-hati. Jadi muhasabah juga ya. Urutan amal. Karena setan itu sering menggoda di sini. Akhirnya kita terjebak. Mungkin nanti begitu dihisap, justru yang wajib-wajib ini keteteran. Kita lebih asyik dengan yang sunnah-sunnah. Bukan berarti salah, tapi keliru urutannya, salah prioritasnya. Jadi antara makanan utama dan cemilan, kita lebih mengutamakan cemilannya. Makanan utamanya tidak tergarap. Hati-hati. Kita harus ngerti. Untuk yang semacam ini tetap kita butuh ilmu. Jadi tidak sekedar, jadi kebenaran, kebaikan itu tidak sekedar kita tahu jenisnya apa terus kita laksanakan. Kita butuh rumus-rumusnya, kapan dilaksanakan, dalam situasi apa, untuk alasan apa, dan seterusnya. Karena begitu salah, pakai, malah bahaya, kadang membahayakan kita. Saya sering mengilustrasikan itu, hari ini kan ada Google itu. Kita ada apa-apa nyari Google. Loh, di Google banyak informasi, tapi kalau tidak kita pakai secara hati-hati, nanti jangan-jangan kita menggunakannya tidak pas. Kita misalnya kepala pusing, terus kamu Google. Sebab-sebab kepala pusing. Nomor 1, kolesterol tinggi. Nomor 2, jantung tersumbat. Nomor 3, terus kamu kan terus stres itu kan. Waduh, jangan-jangan ini sebentar lagi aku stroke nih. Nanti kamu apa-apa dikit. Informasinya tidak salah, tapi kamu belum tahu porsi dan proporsi informasi. Konteksnya informasi, kapan dia pasnya.
Ya, contoh ini bisa dikiaskan kadang-kadang tentang agama kan juga begitu. Hukumnya ini apa? Jujuk saja kamu nyari hukum gini. Terus kamu nggak ngerti porsi dan konteks dari fatwa yang diberikan itu untuk apa, kapan, dalam situasi apa. Ah, itu gunanya kita nambah ilmu terus. Tanya ahlinya, bila perlu nyari yang bisa nuntun. Makanya dalam tasawuf itu disarankan ada mursyid, ada penunjuk, penuntun. Kalau jalan sendiri khawatirnya tadi keliru. Wong kamu cuma sakit pilek aja merasa kena serangan jantung lah, kena apalah gitu. Nanti dadanya sesak sedikit merasa, waduh, ini jangan-jangan paru-paru nih. Ini jangan-jangan asma nih, macam-macam. Nah, oke, cari ilmunya.